Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah untuk kita boleh bersama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita boleh menyembah, meninggikan Dia. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, tenangkan hati kita, pikiran kita. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk datang ke hadirat Engkau. Kami percaya bahwa hari ini bukan karena kuat dan gagah kami atau hebat kami, tapi karena kemurahan daripada Engkau yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu, kami mau terlebih dahulu mencari wajah-Mu, meninggikan nama-Mu, dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pujian kami dan penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan keluar dari hati yang tulus, bukan sekedar dari bibir kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang akan mengantarkan kita lebih dalam lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi langkah kami, kekuatan bagi jiwa kami, dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tuhan, siapkan hati kami agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi kami juga menerima dengan hati yang terbuka. Lembutkan hati kami dari segala kekerasan, singkirkan pikiran kami yang mengganggu, dan ajar kami untuk fokus kepada suara-Mu. Biarlah firman yang kami renungkan hari ini menegur kami jika kami salah, menguatkan kami jika kami lemah, menghibur kami jika kami terluka, dan menuntun kami untuk semakin hidup sesuai kehendak-Mu. Urapi setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, supaya pesan yang disampaikan bukan hanya berasal dari pikiran manusia, tetapi lahir dari tuntunan Roh Kudus. Kiranya setiap perkataan membawa kehidupan, pemulihan, dan pertumbuhan iman bagi kami semua. Kami menyerahkan waktu perenungan ini di dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kolose 1 ayat 12 sampai ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang
ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tema kita pada hari Sabtu ini bicara tentang layak dan tidak layak. Siapakah yang menentukan? Layak dan tidak layak, siapakah yang menentukan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, manusia seringkali memberikan ukuran tentang siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Ini seringkali terjadi. Wah, kamu tidak layak. Oh, aku yang layak. Kamu enggak. Seseorang dianggap layak karena apa? Terlihat baik. Rajin dalam ibadah. Rajin melakukan sesuatu yang baik. Aktivitas melayani, dan punya reputasi yang bersih, atau dianggap lebih rohani dibandingkan orang lain. Inilah yang terjadi ukuran daripada dunia, layak dan tidak layak seseorang. Sebaliknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya seseorang bisa dianggap tidak layak, seseorang bisa dianggap tidak layak karena apa? Karena masa lalunya, kesalahannya, kelemahannya, dan karena ia pernah jatuh dalam dosa. Orang itu bisa dianggap tidak layak. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang terambil dari Kolose 1 ayat 12 sampai 13 menegaskan apa? Menegaskan bahwa kelayakan orang percaya bukan ditentukan oleh manusia. Yang menentukan siapa? Oleh Allah sendiri. Nah, Paulus di sini, Paulus mengajak jemaat untuk mereka bersyukur. Bersyukur karena Bapalah yang melayakkan mereka. Melayakkan untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan terang. Nah, ini artinya apa? Artinya kita dapat datang kepada Tuhan dan melayaninya bukan karena diri kita sempurna, tetapi karena kasih karunia-Nya yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang menghimpit kita dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Lah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perubahan hidup yang besar dari hidup yang dikuasai dosa menuju hidup yang dipimpin oleh Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa lalu atau penilaian manusia tidak menjadi penentu, akhir hidup seseorang. Nah, melalui ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan yang melayakkan kita, memulihkan dan memperkenankan seseorang untuk hidup dalam terang serta melayaninya. Artinya apa di sini? Artinya kita tidak menjadi layak karena kemampuan kita. Kita tidak menjadi layak karena kesalehan kita atau kebaikan kita sendiri. Karena ukuran kebaikan tidak bisa diukur seberapa baik yang dapat kita lakukan. Melainkan karena kasih karunia daripada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon kita seharusnya adalah bersyukur, rendah hati, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Nah, ini adalah kebenaran yang penting. Tanpa Tuhan tidak ada seorang pun yang benar-benar layak di hadapannya. Semua manusia memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, dosa dan kekurangan masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tidak ada dasar bagi kita untuk merasa lebih suci, lebih hebat, atau lebih pantas daripada orang lain. Kalau hari ini kita dapat percaya, melayani dan hidup dalam terang Tuhan, semuanya terjadi karena Tuhan lebih dahulu menolong, lebih dahulu mengampuni, dan memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pahami. Hal ini bukan menjadi alasan untuk kita terus meremehkan dosa-dosa atau hidup dengan sembarangan. Enggak demikian juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia hanya melihat bagian luarnya. Tetapi Tuhan melihat hati di sini. Manusia bisa menolak seseorang karena masa lalunya. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan dan memakai hidup orang itu untuk apa? Untuk kemuliaannya. Manusia bisa menganggap seseorang tidak pantas. Tetapi jika Tuhan berkenan, tidak ada siapapun yang dapat membatalkan panggilannya. Tidak ada siapapun yang dapat membatalkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk merendahkan hati. Jangan mudah menghakimi orang lain. Jangan cepat menentukan bahwa orang itu tidak layak dipakai Tuhan. Setiap orang sedang berada dalam proses pembentukannya masing-masing Bapak Ibu. Tuhan dapat bekerja dalam hidup siapa saja. Bahkan dalam diri orang yang menurut ukuran dunia, ukuran manusia sudah tidak mungkin berubah. Tidak layak orang ini. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlena. Tidak boleh terus hidup dalam rasa tidak layak sampai menjauh daripada Tuhan. Wes aku gak layak Tuhan, siapa aku? Kesadaran bahwa kita lemah seharusnya membawa kita semakin dekat, semakin intim kepadanya, bukan semakin jauh, bukan membuat kita lari daripadanya. Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya paling sempurna. Tuhan mencari orang yang mau datang dengan hati yang jujur, datang dengan kerendahan hati, dan siap dibentuk. Nah pada akhirnya apa? Layak dan tidak layak bukan manusia yang menentukan, tapi siapa? Tuhanlah yang melayakkan, Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang memperkenankan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dan pelayanan ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan dengan kesombongan rohani. Kita melayani bukan karena kita paling pantas, tetapi karena Tuhan yang memberi kita anugerah untuk kita boleh melayaninya. Nah, yang menjadi refleksi kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini kita lebih sering menilai orang lain dari masa lalunya daripada melihat kemungkinan Tuhan memulihkan hidupnya? Apakah kita melayani Tuhan dengan hati yang rendah dan diam-diam merasa lebih layak daripada orang? Biarlah ini menjadi refleksi bagi kita sekalian, untuk kita boleh merefleksi diri kita masing-masing. Tuhan yang melayakkan, Tuhan juga yang memperkenankan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang-Mu. Kami sadar betul ya Tuhan bahwa kami tidak layak karena kekuatan kami.
kebaikan, pelayanan, dan kesalehan kami sendiri, melainkan hanya karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami masih mudah menilai dan menghakimi orang lain dari masa lalunya. Ampuni kami Tuhan jika tanpa sadar kami merasa lebih benar, lebih rohani, atau lebih layak daripada sesama kami. Ajar kami untuk melihat orang lain dari hati yang penuh kasih, seperti Engkau melihat kami dengan belas kasihan. Bentuklah hati kami agar tetap rendah hati di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan rohani, dari keinginan untuk dipuji, dan dari sikap merasa paling pantas dalam hidup Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Tuhan bahwa setiap kesempatan untuk melayani adalah anugerah, bukan alasan untuk meninggikan diri. Tuhan, pulihkan hati kami dari rasa tidak layak yang membuat kami menjauh daripada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk percaya bahwa Engkau sanggup mengubah, memulihkan, dan memakai hidup setiap kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya ya Tuhan, hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, bukan karena kami sempurna, tetapi karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami untuk hidup dalam terang-Mu setiap hari. Ajarlah kami melayani dengan tulus, mengasihi tanpa menghakimi, dan bersyukur dalam setiap proses pembentukan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.